Halo nakama, ketemu lagi dengan Mimin di channel Animaniac. Kali ini Mimin ingin membahas fakta unik tentang Silver Eye League. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, ada baiknya nakama semua memencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Ayo berlayar nakama, angkat jangkarnya, turunkan layar, dan tertawalah seperti tawa bajak laut. Kecuali Buggy, hampir semua anak buah Goldie Roger ditakuti. Seng sekarang menjadi Yonko. Sementara itu Silver Eye League meski sudah sangat tua, tak berani dihadapi oleh angkatan laut kecuali oleh armada penuh. Bahkan Kizaru sekalipun sempat meminta Rayleigh pergi saat mereka berduel di Sabaody. Karena sekuat-kuatnya Kizaru, sang Laksamana sepertinya menyadari ia tak bisa mengalahkan Rayleigh sendirian. Apa saja fakta-fakta Silver Eye League yang paling menarik? Mari simak video ini. Ia luar biasa kuat meski usianya sudah 78 tahun. Silver Eye League adalah tangan kanan Goldie Roger di kapal Oro Jackson. Setelah time skip, usia pria ini seharusnya sudah 78 tahun. Meski begitu, Rayleigh tetap musuh yang ditakuti. Ia bahkan bisa membunuh monster laut yang hendak menghalanginya berenang tanpa masalah. Saat ini, sosok yang dijuluki Raja Kegelapan ini bisa ditemui di Sabaody. Ia kadang membiarkan dirinya ditangkap, lalu dengan mudah lolos. Ia lolos dengan mengandalkan teknik hakinya. Pekerjaan Rayleigh adalah mekanik yang menangani lapisan gelembung untuk melintas di bawah laut. Fakta berikutnya mengenai Rayleigh, ia sudah muncul sejak awal One Piece dimulai. Yang menarik soal Silver Eye League adalah dia sebenarnya sudah muncul sejak episode ke-8 anime One Piece. Meski jauh lebih muda, dialah yang memarahi Shanks dan Buggy karena meributkan lebih dingin kutub utara atau kutub selatan. Oh iya, Eiichiro Oda dikenal sebagai mangaka yang sudah mempersiapkan banyak plotnya. Menurut SBS, Oda juga sejak awal mempersiapkan sosok di episode 8 ini sebagai Rayleigh. Karena itu Oda menyampaikan ke Toei Animation yang mengadaptasi One Piece agar Buggy dan Shanks tidak memanggil Rayleigh sebagai kapten, soalnya kapten mereka adalah Goldie Roger. Berikutnya, Rayleigh mampu menahan Kizaru, memaksa sang Laksamana tidak bisa menyerang yang lain. Kizaru adalah manusia logia dari elemen cahaya. Lengah sedikit saja, Kizaru dapat memanfaatkan kesempatan untuk menghajar musuhnya. Ia membuktikan ini dengan menyerang Marco saat perhatian Marco teralihkan di Marineford, lalu lolos dari bidikan Ben Beckman saat hendak mengejar Luffy. Meski begitu, saat melawan Rayleigh, Kizaru benar-benar terkunci. Meski Luffy dan topi jerami ada di jangkauannya, ia tidak bisa menyerang karena harus berhadapan dengan Rayleigh. Ini membuktikan kalau selain mampu mengantisipasi musuhnya, Rayleigh masih memiliki cukup kecepatan untuk mengimbangi dan melukai seorang manusia cahaya. Fakta berikutnya, Rayleigh sendiri mengakui dirinya sudah melemah. Sama seperti Garp, Rayleigh mengakui kalau dirinya sudah melemah karena usia. Rayleigh memang masih bisa mengimbangi pertarungan selevel Kizaru. Namun dari pengakuannya dan yang terlihat di bab 513, usia tampaknya mengurangi kecepatan dan stamina. Ia mulai terengah-engah saat menahan Kizaru, sementara Kuma mengamankan topi jerami dengan menerbangkan mereka satu persatu. Uniknya, Rayleigh mengakui dirinya melemah. Ini membuat Kizaru agak kesal. Menahan Laksamana angkatan laut tidak cukup untukmu. Jangan bicara seperti itu. Kamu membuatku terlihat buruk, ucap Kizaru. Rayleigh yang sudah tua saja tidak bisa ditembus oleh Kizaru.
Bagaimana jadinya kalau stamina dan kecepatan Rayleigh masih prima? Fakta berikutnya adalah Rayleigh salah satu master 3 jenis haki. Silver Rayleigh adalah karakter One Piece yang langka. Dia menguasai 3 jenis haki sekaligus. Bahkan bukan sekedar paham, Rayleigh begitu menguasai 3 jenis haki ini hingga dia bisa melatihnya ke Luffy. Dalam kilas balik Luffy, Rayleigh terlihat paham sekali soal jenis-jenis haki, terutama Ken Bunshoku Haki. Dengan Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi untuk mengantisipasi serangan musuh, Busoku Haki untuk memperkuat serangan sendiri, dan Hosoku Haki untuk mengintimidasi musuh yang lebih lemah. Tak heran Rayleigh bisa menahan musuh selevel Kizaru, bahkan di usia tuanya. Rayleigh tidak menggunakan Ken Bunshoku Hakinya untuk berjudi. Ini adalah fakta Silver Rayleigh yang menarik. Rayleigh sering terjebak utang karena judi. Karena itu, dia kadang membiarkan dirinya ditangkap supaya dia bisa menjarah penangkapnya. Fakta ini menarik karena penguasa Ken Bunshoku Haki biasanya jago dalam berjudi. Lihat saja Fujitora, saat di Dressrosa dia bisa menebak dengan tepat hasil dari roulette. Dia hanya kalah karena dicurangi bandar. Lalu ada Zoro yang bisa Ken Bunshoku Haki, dan terakhir terlihat bisa menang banyak di judi tanpa berusaha. Rayleigh memiliki utang judi, menandakan orang seperti ini sengaja tidak menggunakan Ken Bunshoku Hakinya untuk bersenang-senang. Fakta berikutnya adalah bahwa Rayleigh bukanlah pemakan buah iblis. Sejauh ini hanya 2 kru Oro Jackson yang diketahui memakan buah iblis, yaitu Buggy dan Douglas Ballet. Dari 2 itu, Ballet juga belum resmi diakui di manga. Hingga usia tua, Rayleigh sama sekali tak pernah menyentuh buah itu. Ini terbukti saat Rayleigh bisa berenang sampai Amazon Lily, sekalian membunuh monster laut yang menghalangi jalannya. Semua kehebatan Rayleigh ini ia peroleh dari skill plus haki, bukan buah iblis. Fakta berikutnya adalah tentu saja ia sudah tahu apa yang menanti di Pulau Laftel. Ada dugaan kalau Laftel atau Laftel menyimpan rahasia soal Void Century. Silver Rayleigh tampaknya sudah mengkonfirmasi ini sejak bab 507, menanggapi pertanyaan Nico Robin. Ya, dia tahu apa itu Void Century. Dia sudah tahu sepenuhnya soal apa yang terjadi dalam 100 tahun misterius itu. Namun ia menyarankan Robin untuk menemukan sendiri jawabannya, dan Robin menyetujui itu. Mereka yang mengetahui Void Century biasanya akan diincar oleh pemerintah dunia. Namun karena Rayleigh begitu kuat, tak heran pemerintah dunia lebih memilih mengabaikannya. Selama Rayleigh tidak melakukan apa-apa, tentu saja Rayleigh juga sepertinya tahu apa itu One Piece. Namun Luffy tidak ingin mendengar jawaban dari Rayleigh. Jadi Rayleigh pun tak memberikan jawaban apa-apa. Dan fakta yang terakhir, mungkin kita semua sudah tahu bahwa Rayleigh adalah kru pertama dari Goldie Roger. Situasi Roger dan Rayleigh mirip dengan Luffy dan Zoro. Sebelum Oro Jackson itu ada, sebelum Roger merekrut kru-krunya yang legendaris, sosok pertama yang ia temui adalah Rayleigh. Petualangan awal mereka pun sepertinya dilakukan menggunakan kapal kecil yang Rayleigh gunakan untuk bersantai setelah rumahnya terbakar. Itu pun adalah kapal yang dia curi pula. Itulah 9 fakta Silver Rayleigh yang menarik. Untuk saat ini, Rayleigh tampaknya kembali melanjutkan kehidupannya, membiarkan muridnya Luffy untuk berpetualang. Akankah Rayleigh harus mengangkat pedang lagi? Mari kita nantikan jawabannya. Sekian video ini Mimin buat hanya untuk hiburan semata. Sampai jumpa.